Minggu lalu Ibu sudah menyuruh Ananda semua untuk mengerjakan tugas tentang model matematika. Nah, apakah Ananda semua sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih Diana. Apakah Ananda semua hadir pada hari ini? Semuanya hadir, Bu. Baik. Nah, Ananda semua, pada pagi ini kita akan belajar program linear, yaitu mencari nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Nah, pada metode uji titik pojok ini, tujuan Ananda mempelajari materi ini yaitu yang pertama, Ananda dapat menentukan fungsi tujuan dari suatu masalah program linear. Yang kedua, Ananda dapat menentukan nilai optimum dari suatu masalah program linear dengan metode uji titik pojok. Nah, yang ketiga, Ananda dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan program linear. Nah, Ananda semua, kita semua pasti ingin mencapai suatu tujuan. Namun dalam mencapai tujuan tersebut, pasti kita akan mengalami kendala-kendala. Misalnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang petani pasti ingin mendapatkan hasil panen yang sebanyak-banyaknya. Namun petani tersebut pasti akan mengalami kendalanya. Nah, contoh kendalanya yaitu seperti hama, seperti Cuaca. seperti hama, seperti cuaca. Nah, kendala tersebut pasti tidak mudah untuk dihadapi. Nah, contoh lainnya, seorang pedagang pasti ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Namun pedagang tersebut pasti akan mengalami kendala juga. Nah, seperti biaya pengangkutan yang besar. Nah, kendala tersebut pasti tidak mudah untuk diatasi. Nah, kegunaan kita belajar materi ini, kita dapat mencari nilai optimum. Nilai optimum tersebut terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, nilai maksimum ini pasti diinginkan oleh seorang pedagang, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu disebut dengan nilai maksimum. Seorang petani mendapatkan hasil panen yang sebesar-besarnya, nah itu disebut nilai optimum. Sedangkan untuk biaya pengangkutan seperti biaya pupuk, nah itu yang dicari yaitu nilai minimum. Nah, untuk mencari nilai optimum tersebut ada 3 cara, yaitu untuk mencari nilai optimum tersebut ada 3 cara, yaitu metode uji titik pojok, metode garis lidik, dan metode simplex. Pada hari ini kita akan belajar metode uji titik pojok. Untuk mencari nilai optimum dengan metode uji titik pojok ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu untuk mencari nilai optimum dengan cara metode uji titik pojok ini ada 3 cara, yaitu yang pertama membuat model matematikanya. Nah, model matematika ini terdiri dari fungsi kendala
Masih, Bu. Baik, selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah hasil penyelesaian dan titik pojoknya. Nah, pada langkah kedua ini kita akan membuat grafiknya. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan semua titik pojok pada grafik tersebut ke dalam fungsi tujuan. Nah, dari 3 langkah ini, apakah Ananda sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Nah, di sini kita akan mengerjakan RKPD, yaitu mencari nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Nah, di sini Ananda akan mengerjakannya secara berkelompok. Ibu akan bagi ya kelompoknya. Untuk kelompok 1, Diana, Widya, sama Hafizah. Silakan Hafizah pindah ke depan. Untuk kelompok 2, Tiara, Putri, dan Puja. Silakan Puja pindah ke belakang ya. Nah, di sini ada RKPD. Ibu akan bagikan RKPD-nya. Apakah Ananda sudah dapat RKPD-nya semua? Sudah, Bu. Nah, di sini silakan Ananda kerjakan RKPD-nya. Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan Ananda ikuti langkah-langkahnya. Silakan Ananda lihat pada halaman kedua. Udah dilihat semuanya? Sudah, Bu. Di sini ada masalah 1. Nah, siapa yang mau membacakan soal pada masalah 1 ini? Saya, Bu. Silakan Tiara. Seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilogram dan pisang 6.000 per kilogram. Modal yang tersedia 1.200.000 dan gerobak hanya dapat menampung 180 kilogram. Jika harga jual mangga 9.200 dan pisang 7.000 per kilogram, maka tentukanlah laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Baik, terima kasih Tiara. Nah, selanjutnya Ananda semua akan menyelesaikan masalah 1 yang sudah dibacakan oleh Tiara tadi. Silakan Ananda kerjakan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu tuliskan di sini. Nah, silakan Ananda kerjakan dari awal ya. Tidak boleh dari akhir karena Ananda tidak akan bisa mengerjakan bagian akhir jika langkah awalnya tidak Ananda selesaikan. Jadi silakan kerjakan dari langkah yang pertama. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan berkelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu, iya Fiza, izin Bu, mau kemana? Ke kamar mandi. Ya, silakan. Nah, Ananda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Saya, Bu. Silakan Diana. Begini, Bu, pada tabel LKPD-nya tidak Pada langkah berapa Diana? pada halaman 2, Bu. Langkah 1 ya. Iya. Ya. Pada tabel di
LKPD-nya tidak terdapat tabel tentang harga jual. Yang ada hanya modal dan laba, Bu. Oh iya, nah di sini Anda semua coba perhatikan pada langkah 1. Di sini hanya terdapat modal dan laba. Ibu minta maaf karena tabelnya kurang. Silakan Anda tambahkan tabel untuk harga jualnya. Kelompok 2 bisa dipahami? Bisa, Bu. Silakan Anda semua tambahkan pada tabel langkah 1, yaitu ada modal, laba, dan harga jual. Silakan Anda tambahkan ya untuk harga jualnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan dilanjutkan ya mengerjakan LKPD-nya. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak silakan dilanjutkan ya diskusinya. Nah, Anda semua, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kelompok 2 udah? Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk menyelesaikan LKPD-nya? Nah, silakan Puja. Sudah selesai, Bu. Silakan Puja jelaskan kepada teman-temannya. Nah, untuk yang lain, silakan perhatikan Puja ya, menerangkan. Baik, Bu. Silakan Puja. Dari soal kita dapat mengetahui harga mangga yaitu 8.000 per kilogram, harga pisang 6.000 per kilogram, daya tampung gerobak 180 kilogram, harga jual mangga 9.200 per kilogram, harga jual pisang 7.000 per kilogram, dan modal yang tersedia adalah 1.200.000. Yang ditanya adalah laba maksimum yang diperoleh pedagang. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita buat pemisalan terlebih dahulu. Contohnya, banyak mangga yang dijual dimisalkan dengan X dan banyak pisang yang dijual. Setelah kita membuat pemisalan, selanjutnya akan kita buat tabel seperti ini. Selanjutnya,
dibuat model matematikanya, yaitu ini. Setelah itu ditentukan fungsi tujuannya. Fx sama dengan 1200x ditambah 1000y, mencari nilai maksimum. Kemudian mencari titik potong dan titik sumbu dan titik potong garis. Selanjutnya uji titik di 0,0. Dihasilkan grafik seperti ini. Dari grafik yang telah kita gambar, kita akan mendapatkan titik pojok yaitu 0,180, 60,120 dan 140,0. Setelah itu kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan, maka didapatkan keuntungan yang diperoleh pedagang adalah Rp192.000.